Baik, untuk yang pertama kita mulai dari gambaran umum penelitian pendidikan. Mestinya yang ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena kemarin-kemarin sudah sempat kita bahas. Hanya karena ini penelitiannya fokus di pendidikan, saya nemu satu sumber buku yang mencantumkan gambaran umum penelitian yang khusus di pendidikan, jadi saya tambahkan. Barangkali bisa memberi info tambahan gitu ya. Nah, kita punya quotes yang sangat kuat dalam penelitian, bahwa setiap penelitian itu mestinya dia mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Kalau tidak ada tujuannya, tidak mungkin dilakukan penelitian. Artinya ya berarti dia belum sampai pada level penelitian, ya hanya aktivitas-aktivitas tertentu saja yang tidak memiliki satu tujuan tertentu. Dan mestinya setiap penelitian itu punya kegunaan. Karena kalau tidak punya kegunaan, berarti apa yang kita lakukan itu tidak memberikan sumbangsih atau sesuatu yang baru atau sesuatu yang meningkatkan sesuatu gitu ya, pada lingkungan, pada pendidikan atau pada orang yang lainnya. Minimal ya, paling minim penelitian itu seharusnya memberikan kegunaan pada diri kita sendiri, paling minim itu. Kalau tidak bisa berguna untuk orang lain, minimal harusnya untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda memikirkan kegunaan untuk diri sendiri, ya minimal Anda jadi tahu cara melakukan penelitian, atau Anda menjadi tahu, punya pengalaman melakukan penelitian. Ini kendalanya, atau ini mudahnya, atau oh begini caranya, begini stepnya, urutannya, dan seterusnya. Minimal itu, minimal jadi tahu, jadi paham gitu ya. Minimal jadi tahu, jadi paham. Jadi kalau ada orang yang ketika belajar sesuatu, tidak hanya penelitian, ketika belajar sesuatu kemudian setelah selang sekian waktu berlalu dia berkata, nggak tahu ya, dulu aku tuh belajar apa ya pas itu ya gitu. Begitu juga ketika skripsi ya, aduh bos, skripsiku begini kus, bos pokoknya yang penting aku lulus wes gitu, pokoknya skripsi digarap gitu. Kalau ada orang yang berprinsip, atau kalau ada orang yang berkata seperti itu, berarti bisa dibilang barangkali penelitiannya tidak memiliki tujuan dan kegunaan yang jelas. Bahkan dirinya sendiri aja tidak merasakan efek dan kegunaan penelitian itu untuk dirinya sendiri. Berarti dia sudah melakukan sesuatu yang sia-sia. Bukankah Allah melarang kita melakukan sesuatu yang sia-sia? Gitu, ya kan? Nah, di sini menurut salah satu buku rujukan dari Kurniawan Eka dan Ridwan Yudanegara merumuskan bahwa penelitian itu, kalau penelitian pendidikan ya, secara umum bisa dikatakan ada 3 tujuan. 1, menemukan, membuktikan, atau mengembangkan. Jadi minimal yang paling umum 3 ini kalau dalam penelitian pendidikan matematika. Konteksnya bisa menemukan, bisa membuktikan, bisa mengembangkan. Dari sini Anda sudah mulai bisa memilih. Anda lebih suka yang mana? Mau menemukan sesuatu yang baru, atau membuktikan sesuatu, atau mengembangkan sesuatu? Itu sudah sebenarnya jadi frame penelitian sebenarnya. Kalau kita menemukan, itu menemukan apa? Ya menemukan informasi atau pengetahuan baru yang belum diketahui sebelumnya. Misalnya menemukan metode pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga menyenangkan. Atau menemukan alternatif yang lainnya, barangkali boleh itu termasuk menemukan informasi pengetahuan yang baru. Tujuan yang kedua, membuktikan. Apa yang kita buktikan? Ya barangkali kita punya keraguan terhadap suatu informasi atau pengetahuan tertentu. Misalnya membuktikan apakah model pembelajaran yang efektif diterapkan di berbagai negara lain dapat efektif juga kalau diterapkan di Indonesia. Contohnya dulu ketika sekolah-sekolah di luar negeri banyak yang menggunakan moving class. Jadi setiap kelas itu punya kelas sendiri-sendiri. Jadi ibaratnya the class is the laboratory. Kalau saya dulu ikut videonya dosen saya, jadi anggapnya kelas itu adalah labnya. Jadi ketika Anda jadwalnya matematika, moving class, masuk ke kelas yang sudah bertanda matematika, maka di ruangan tersebut akan ada banyak sekali piranti, sarana, prasarana yang berkaitan dengan matematika saja khusus gitu. Ini elementary school.
sekolah dasar waktu itu yang saya lihat. Konsepnya moving class. Begitu juga ketika jadwalnya biologi, maka mereka akan langsung masuk ke kelas yang memang khusus untuk biologi. Nah, jadi di situ akan ada banyak sekali hal-hal yang memang bisa kita pakai untuk biologi. Kalau di matematika bagaimana, Bu? Banyak. Di situ nanti di kelas tersebut sudah akan ada banyak gunting. Iya, barangkali untuk mengotak-atik bangun datar gitu, mempraktekkan kenapa luasnya persegi itu sama dengan 2 kali luas segitiga. Nah, seperti itu bisa dibuktikan pakai praktek gitu. Kalau kelasnya waktu itu levelnya elementary school. Ada penggaris, ada jangka, ada macam-macam, busur, semuanya ada di sana. Jadi siswa tidak membawa apa-apa, mereka melakukan eksperimen itu ya di kelas gitu. Moving class, nanti pelajaran yang lain ya pindah ke kelas yang lainnya. Nah, itu kemudian diadopsi beberapa sekolah swasta di Indonesia juga menggunakan metode seperti itu. Di Indonesia sendiri, kalau di sekolah-sekolah lain ya sudah ini sih, cuman kita masih menyebutnya lab gitu kan, lab khusus biologi, lab khusus fisika gitu. Lab matematika jarang. Tidak ada laboratorium matematika, hampir tidak ada ya gitu, kecuali lab media. Itu membuktikan. Jadi kita bisa membuktikan nanti efektivitasnya seperti apa. Selanjutnya mengembangkan. Nah, kalau mengembangkan berarti kita bisa mengembangkan informasi atau pengetahuan yang sudah ada sehingga bisa menjadi lebih dalam dan lebih luas. Misal, mengembangkan model pembelajaran yang sudah ada dengan menambahkan teknik atau komponen tertentu dalam pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif. Misal, sudah banyak penelitian tentang discovery learning, bahwa discovery learning itu ternyata memang membantu siswa untuk bisa berpikir secara saintifik dan sangat sesuai dengan kurikulum yang dipakai Indonesia saat ini, yaitu kurikulum 2013, yang mana penekanannya adalah menggunakan pendekatan saintifik. Nah, Anda bisa mengembangkan bagaimana jika pembelajaran discovery learning ini dilengkapi dengan suatu LKS yang berbasis budaya lingkungan sekitar misalkan, atau budaya daerah sesuai dengan kearifan lokal misalkan. Nah, itu bisa kita pakai. Jadi apa yang sudah ada sudah baik, bisa kita kembangkan. Atau yang satu penelitiannya apa, yang kedua nanti versi yang satunya gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan satu contoh yang lainnya. Kemudian dalam penelitian pendidikan, kita bisa mengartikan penelitian pendidikan itu suatu rangkaian kegiatan mencari kebenaran melalui metode ilmiah yang dilakukan dalam bidang pendidikan tentunya ya. Nah, kebenaran yang dimaksud, yang ditemukan itu sebenarnya bukan suatu kebenaran yang mutlak, melainkan ya kebenaran hasil penelitian yang sewaktu-waktu bisa berubah, bisa berkembang, atau bahkan mungkin bisa terbantahkan oleh penelitian yang yang selanjutnya. Jadi barangkali ada penelitian selanjutnya yang menemukan bahwa hasil penelitian kita itu tidak lagi relevan dengan waktu maupun dengan kondisi yang ada misalkan. Nggak apa-apa, karena memang kebenaran yang kita temukan di sini bukan kebenaran mutlak, menyesuaikan pada apa yang kita telaah. Dan juga ingat yang pertemuan minggu lalu ada beberapa batasan ya, ada batasan-batasan yang berlaku dalam suatu penelitian. Nah, hasil penelitian biasanya digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan dalam pendidikan. Apa saja kemudian topiknya yang sering kita telaah dalam penelitian pendidikan? Bisa jadi ini yang banyak terjadi, yang utama sebelah kiri bawah ini yang banyak diteliti. Bisa tentang proses pembelajarannya, bisa tentang kurikulumnya atau media pembelajaran, bisa juga kita meneliti sistem evaluasinya, bagaimana guru melakukan penilaian. Nah, itu namanya sistem evaluasi. Atau bisa juga kita menelaah profesionalisme guru. Jadi bagaimana guru mengajar di kelas, bagaimana hubungannya dengan siswa, macam-macam. Banyak sekali. Ini konteksnya masih umum, penelitian dalam konteks penelitian pendidikan. Nah, selanjutnya
Yang kedua adalah pendidikan matematika sebagai medan penelitian. Kalau tadi masih umum di bidang pendidikan, meskipun sudah ada contoh matematikanya ya. Kalau tadi masih pendidikan, sekarang kita ambil kaca yang lebih luas atau yang lebih besar, pendidikan matematika sebagai medan penelitian. Di sini kita bisa membandingkan antara penelitian matematika dan penelitian pendidikan matematika, bukan penelitiannya tapi secara umum konteks perbedaan matematika dan pendidikan matematika. Dalam matematika yang kita hadapi objeknya abstrak, sudah tahu mestinya ini ya, barang goib katanya. Yang kita pelajari itu semuanya goib, nggak ada di dunia nyata gitu. Semuanya objeknya adalah abstrak. Fakta, konsep, prosedur, keterampilan, dan prinsip-prinsip semuanya abstrak. Hanya konsep abstrak yang kita tuliskan saja. Nah, pola pemikirannya dalam matematika mayoritas menggunakan pola pemikiran deduktif, umum ke khusus. Jadi sistem dalam matematik itu modelnya umum ke khusus. Jadi menggunakan pola pikir deduktif. Kebenarannya yang diperoleh dalam matematika itu sifatnya konsisten dan aksiomatik. Jadi kalau dari awal benar, maka runtutan ke belakang kita akan memperoleh hasil yang benar selama kita memenuhi prinsip dan hukum-hukum yang berlaku. Konsisten jadinya. Dan aksiomatik artinya apa? Kita bisa menarik suatu kebenaran dari aksioma-aksioma yang ada. Jadi didukung dengan aksioma-aksioma. Dan ini barangkali berbeda dengan bagaimana bidang ilmu lain memperoleh suatu kebenaran. Gitu. Kita punya gaya yang khas. Kemudian kebenarannya dalam matematika dibatasi oleh keuniversalannya atau strukturnya. Kalau di pendidikan matematika, objeknya justru manusia. Yang mana manusia sendiri mereka berkembang secara individu maupun dalam kemasyarakatan. Sehingga karena objeknya bukan sesuatu yang abstrak, kita jelas bisa mengamati, gitu kan? Karena objeknya manusia, bisa diamati, bisa diajak berbicara gitu. Tapi karena dia karena dia itu selalu berkembang dan fleksibel, maka perlu banyak penyesuaian gitu. Objeknya manusia. Kemudian dalam pendidikan matematika, pola pemikirannya bisa induktif maupun deduktif. Kenapa? Nah, ini base pengetahuan yang paling basic yang membedakan penelitian matematika dengan pendidikan matematika. Karena dalam pendidikan matematika, pola pemikirannya bisa induktif maupun deduktif. Ingat, pendidikan matematika itu masuknya adalah ranahnya ilmu sosial. Nah, di ilmu sosial kita tidak hanya menggunakan prinsip deduktif, tapi prinsip pemikirannya bisa induktif maupun deduktif. Jadi bisa umum ke khusus, bisa juga dari khusus ke umum gitu ya. Kebenarannya bersifat rasional dan pragmatis, korelasional, konsisten. Kalau tadi cuma konsisten sama aksiomatik, jadi agak lebih apa ya, tak lebih apa tuh namanya istilahnya tuh, lebih terstruktur gitu ya, lebih runtut gitu ya, pakai prinsip dan aturan yang baku. Kalau di dalam pendidikan matematika, kebenarannya itu sifatnya lebih fleksibel. Ada pragmatis, bisa kebenarannya bersifat korelasional, jadi artinya ada hubungannya dengan yang lain, bisa juga bersifat konsisten, jadi lebih bermacam-macam dan lebih bervariasi. Nah, kebenarannya dalam pendidikan matematika itu menjangkau universal yang sifatnya terbatas maupun personal yang sifatnya kasuistik. Artinya, dalam penelitian pendidikan matematika itu, hasil kebenaran yang kita peroleh dari penelitian itu sifatnya bisa universal, tapi terbatas. Kenapa disebut terbatas? Karena sesuai dengan batasan-batasan penelitiannya. Semisal saya melakukan penelitian yang judulnya itu adalah kemampuan matematika siswa di Tulungagung misalkan. Meskipun saya klaimnya universalnya itu lingkupnya Tulungagung, tapi kan saya tidak mungkin meneliti seluruh siswanya di Tulungagung kan. Saya kan pasti ambil sampel. Nah, ambil sampel itu pun sudah merupakan batasan. Ya kan? Batasan. Kenapa? Karena
kita ngambilnya perwakilan-perwakilan aja, misal ngambilnya perwakilan 10 orang dari tiap-tiap kecamatan misalkan. Nah, kan hanya 10, berarti kan batasan gitu. Jadi bisa universal, sifatnya terbatas, maupun bisa personal yang sifatnya kasuistik. Personal sifatnya kasuistik. Misalkan kita meneliti personal kemampuan seseorang atau kemampuan satu siswa berkebutuhan khusus, misalkan kita telaah tentang kemampuannya menata struktur dalam matematik, itu termasuk penelitian personal yang sifatnya kasuistik. Tapi kalau di matematik kita nggak punya yang seperti itu. Penelitian dalam matematik itu sifatnya ya sesuai dengan strukturnya. Jadi kalau ada yang mencetuskan atau membuat suatu teorema yang baru, maka ya yang berlaku sesuai dengan apa yang ada di teoremanya saja, dan hukum-hukum serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan si teorema tersebut gitu. Kalau yang ini ranahnya agak berat ya, saya sendiri tidak menguasai karena tidak pernah melakukan penelitian yang murni matematika gitu ya. Jadi anggapnya pendidikan matematika sebagai medan penelitian ini yang harus digarisbawahi adalah satu, di sini ini kita ranahnya masuknya ke ilmu sosial. Tentu ada banyak hal yang harus kita sesuaikan antara matematika yang murni kita bawa ke pendidikan matematika. Hal-hal yang berkaitan dengan objek, yaitu yang berkaitan dengan manusia, mestinya harus disesuaikan. Tapi untuk sesuatu yang berkaitan dengan matematikanya, misalnya tentang materinya, atau tentang soal, atau tentang masalah yang disajikan kepada siswa, ya tetap harus memenuhi kaidah-kaidah matematika yang benar, gitu ya. Baik, untuk yang ketiga saya lanjutkan di video yang selanjutnya.